Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kita al-masail al-fiqhiyah. Al-masail al-fiqhiyah terdiri dari dua lafaz. Pertama masail dan fiqhiyah. Dalam ilmu nahwunya ini disebut sifah dan mausuf. Istilah ini digunakan oleh ulama Basrah. Kemudian ulama Kufah menggunakan istilah na'at dengan man'ut, yang keduanya sama saja. Tapi dalam bahasa Indonesianya biasanya kita menyebutnya dengan istilah sifat ya dan mausuf. Artinya ada sifat dan ada yang disifati ya. Kemudian lafaz masail adalah bentuk jama dari mas'alatun ya, yang artinya adalah masalah atau problem. Kata dasarnya adalah sa'ala yang arti bertanya. Jadi masalah, jadi masail ini adalah masalah-masalah yang baru tentunya, yang sebelumnya belum ada, dan kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Artinya adanya sebuah masalah, pastinya uh, membutuhkan sebuah jawaban. Ya. Sedangkan lafaz al-fiqhiyah berasal dari lafaz al-fiqhu yang artinya al-fahmu. Ya, fikih al-fahmu artinya adalah faham. Jadi masail al-fiqhiyah kalau kita definisikan secara gabungan dari dua lafaz ini, al-masail al-fiqhiyah artinya permasalahan-permasalahan baru yang bertalian atau berkenaan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum fikih dan dicari jawabannya. Ya, masalah ini baru, ya kemudian harus dicari jawabannya, terutama dalam sudut pandang al-fiqhiyah, dalam sudut pandang. Nah, kenapa atau bagaimana masalah ini muncul? Pertama, pada masa Rasulullah SAW, ya setiap masalah. Jadi perlu diingat gini ya, setiap waktu itu pasti ada muncul masalah. Setiap generasi, setiap waktu. Artinya bukan hanya persoalan ini terjadi pada masa Rasulullah SAW, tapi terjadi juga pada masa yang lain. Hatta juga pada masa di masa sekarang ini pun juga masalah itu muncul. Di masa yang akan datang, bisa jadi masalah yang baru pun juga muncul. Nah, pada masa Rasulullah SAW, setiap masalah langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW dan selesai sudah masalah itu. Kenapa? Karena langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pada masa sahabat tabi'in dan fuqaha, dan mungkin juga pada masa sekarang ini, ketika ada sebuah masalah, lihatlah apakah masalah tersebut terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada, maka masalah tersebut apakah terdapat dalam ijma? Ini bukan ijma ya, dikoreksi. Jika tidak ada dalam ijma, terutama ijma sahabat, maka kita beralih kepada pilihan yang berikutnya, yaitu dengan menggunakan ijtihad atau qiyas, ataupun nanti menggunakan konsep yang lain. Ya, bisa jadi istihsan, istishab, satu zarai, qaul sahabi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih menyebabkan atau faktor-faktor apa sehingga masail fikih ini muncul? Yang pertama kondisi geografis. Karena kondisi ini bisa jadi berbeda. Contohnya dalam persoalan haid. Antara orang Arab dengan orang Indonesia itu beda. Orang Arab itu banyak mereka yang usia masih muda, umur 9 tahun, umur 10 tahun, mereka sudah haid. Ya, tapi di Indonesia haid itu umum terjadi pada usia 13 tahun, 14 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Kondisi geografisnya berbeda. Ya. Nah, lalu yang berikutnya yang kedua adalah struktur dan pola budaya masyarakat. Antara satu lokasi dengan lokasi berikutnya bisa berbeda. Antara satu tempat dengan tempat yang lainnya bisa berbeda. Antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya bisa jadi berbeda. Antara satu negara dengan negara yang lainnya bisa jadi berbeda. Contohnya, Al-Imam Asy-Syafi'i yang sebelumnya itu tinggal di Irak, di Baghdad, Irak. Sehingga muncullah pendapat-pendapat beliau pada saat itu. Kemudian ketika ia pindah ke Mesir,
muncul pula kaul yang lain yang disebut kaul jadid. Sehingga ketika beliau di Irak, beliau menggunakan kaul qadim atau kaul qadim, sedangkan ketika beliau berada di Mesir, ya Imam Syafi'i ini menggunakan kaul jadid. Kenapa? Karena pola budayanya berbeda. Ya, strukturnya ya berbeda, tidak sama antara Baghdad, Irak ya dengan apa? Dengan Mesir. Lalu yang berikutnya bisa jadi ini karena perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi dulu ya, masyarakat ketika ingin haji, umroh mereka menggunakan kendaraan onta. Ya, sekarang sudah menggunakan teknologi ya pesawat. Dulu ketika seseorang bepergian menggunakan kuda ataupun onta, ketika ia ingin sholat, ia bisa berhenti dan ia sholat ya dimanapun ia berada. Tapi menjadi persoalan bagaimana di pesawat kan tidak mungkin berhenti turun mendarat untuk sholat subuh umpamanya ya. Dan lain sebagainya ya dia bisa jadi karena ini disebabkan oleh perkembangan teknologi. Tetapi kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyikapi persoalan-persoalan ini. Nabi sudah mengatakan ketentuan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Jadi perbedaan pendapat ini adalah rahmat. Muncullah madhab Hanafi, muncullah madhab Maliki, muncullah madhab Syafi'i, muncullah madhab Hambali, dan mereka seringkali berbeda. Tetapi perbedaan mereka didasari atas ilmu pengetahuan, ya, didasari atas kedalaman ilmu mereka. Jadi tidak serta-merta setiap orang itu boleh berpendapat tanpa dasar dan dalil. Yang ini dalam kesempatan berikutnya kita akan coba menggali persoalan-persoalan tersebut. Kemudian kita cari pendapat-pendapatnya, apakah ada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah ada persoalan ini sandarannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, apakah ada ijma sahabat, dan lain sebagainya. Insya Allah diskusi-diskusi berikutnya kita akan langsung masuk kepada tema-tema yang sudah saya bagikan, dan silakan kerjakan secara berkelompok dengan membuat video. Mau membuat video seperti saya ataupun membuat videonya dalam bentuk yang lain. Yang jelas video yang kalian buat adalah video pembelajaran presentasi kelompok kalian yang kalian semuanya saya minta berpartisipasi. Tidak ada satu orang pun yang diam, tetapi semua kalian itu memiliki kesempatan untuk belajar yang menyampaikan gagasan dan ide-idenya. Allah a'lam bishawab. Kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang dan bisa kita lanjut dalam forum diskusi. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.